Dialog Welcome to ABSS Primer. Untuk membuat data baru, pilih Create a New Company File. Selanjutnya tampil kotak dialog New Company File Assistant dan klik Next pada bagian Introduction. Isikan data baru perusahaan pada kotak dialog New Company File Assistant, bagian Company Information. Setelah semua sudah terisi data dengan data yang benar, klik tombol Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Company name diisi dengan nama perusahaan, address diisi dengan alamat perusahaan, phone number diisi dengan nomor telepon perusahaan, fax number diisi dengan nomor fax perusahaan, email address diisi dengan nama email perusahaan. Pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Accounting Information, isikan data, tahun pembukuan, dan bulan transaksi perusahaan. Data yang diinput tidak boleh salah. Perhatikan pada tampilan berikut ini. Kemudian jika sudah benar, klik tombol Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Current Financial Years isi dengan tahun periode pembukuan transaksi yaitu 2018. Last Month of Financial Years pilih dengan bulan untuk akhir periode pembukuan yaitu Desember. Conversion Month pilih dengan bulan untuk awal periode pembukuan yaitu Januari. Number of Accounting Period pilih dengan bulan untuk jumlah bulan periode akuntansi dalam setahun yaitu 13. Pada Please Confirm Your Accounting Information akan menampilkan sebuah konfirmasi tentang accounting year yang sudah dibuat. Pastikan bahwa tahun, bulan, dan periode akuntansi yang diisi sudah benar, karena jika sudah sampai tahap conclusion, data periode yang sudah dibuat tidak dapat diubah kembali, dan Anda harus mengulang proses awal lagi. Jika sudah merasa benar, klik tombol Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Pilih option pertama yaitu I would like to start with one of the list profit by ABSS pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Account List. Setelah itu klik Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Pada Select Your Account List, pilih tipe perusahaan yang sesuai dengan perusahaan, kemudian pilih tombol Next. Industry Classification, pilih jenis usaha yang sesuai dengan perusahaan. Dalam kasus perusahaan ini, pilih All. Type of Business, pilih tipe perdagangan yang sesuai dengan perusahaan. Dalam kasus perusahaan ini, pilih Bakery. Pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Company File, klik tombol Change untuk memilih tempat penyimpanan file data perusahaan. Setelah itu klik Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Setelah itu akan tampil informasi Congratulations sebagai ucapan selamat karena Anda sebagai pemakai software ABSS Premier dan telah berhasil membuat data akuntansi baru dengan ABSS Premier. Kemudian pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Conclusion, klik tombol Comment Center untuk melanjutkan proses selanjutnya. Setelah itu akan tampil menu utama ABSS Premier seperti gambar. Pilih menu Setup Preference. Bagian tab System, klik opsi Ideal in Multiple Currencies System Wide. Kemudian klik button OK pada kotak dialog informasi. Pada opsi Ideal in Multiple Currencies System Wide akan tampil tanda checklist. Bagian tab Windows yang perlu diatur pada bagian Windows yaitu hilangkan tanda checklist pada opsi Automatically Check Spelling in Text Fields Before Recording Transaction. Bagian tab Sales Checklist pada opsi 1 for Duplicate Invoice Numbers on Record Sales. Klik button Terms untuk membuat termin pembayaran. Isi data termin pada kotak dialog Credit Terms. Isi data sebagai berikut. Klik tombol OK. Bagian tab Purchase, klik pada opsi 1 for Duplicate Purchase Order Numbers on Record Purchase. Bagian tab Security, klik tombol User ID, klik tombol New, isi data berdasarkan nama masing-masing pada kolom User ID, klik tombol OK. User ID yang sudah dibuat akan tampil pada kolom User ID.
currency. Kemudian akan tampil daftar mata uang yang sudah disediakan oleh ABSS Premier. Dari daftar mata uang tersebut, hapus data mata uang yang tidak digunakan dengan cara klik kanan pada list mata uang, kemudian delete currency. Mata uang rupiah. Pada kotak dialog currency list, klik anak panah di baris United States Dollars atau lokal atau klik tombol edit atau ALTD. Isi data pada kotak dialog currency list. Currency code diisi dengan kode untuk mata uang. Untuk studi kasus perusahaan ini, ubah kode mata uang dari USD menjadi IDR. Currency name diisi dengan nama mata uang. Untuk studi kasus perusahaan ini, ubah nama mata uang United States Dollar menjadi rupiah. Currency symbol diisi dengan simbol mata uang. Untuk studi kasus perusahaan ini, ubah simbolnya dari US dollar menjadi Rp tanpa titik. Klik OK. Mata uang United States Dollar. Buat baru untuk mata uang United States Dollar dengan cara klik tombol New, isi data currency code, isi data USD, currency name, isi data United States Dollar, exchange rate, isi data sebesar 14.122, currency symbol, isi data menjadi US dollar, klik OK. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menghapus data akun. Langkah pertama yaitu kita klik modul akun pada Common Sentry, lalu klik akun list. Setelah itu muncul beberapa daftar nama akun yang telah kami buat atau yang telah tersedia pada ABSS. Lalu kita cari data nama akun yang ingin kita hapus. Setelah ketemu data nama akun yang ingin kita hapus, kita bisa mendouble klik atau bisa klik edit pada gambar ini. Lalu kita klik 2 kali. Setelah itu kita hapus. Lakukan langkah tersebut pada data nama akun yang ingin kita hapus. Setelah itu, kita bisa meng-close apabila kita telah menghapus semua data akun yang ingin kita hapus barusan. Sekarang kita masuk ke tahap mengedit data akun. Langkah pertama yaitu mengklik akun pada Common Sentry, lalu klik akun list. Setelah itu muncul tampilan semua data akun. Lalu kita cari data akun yang ingin kita edit. Kita edit nama akunnya pada data akun yang pertama. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita cari data akun yang kedua. Lakukan langkah tersebut pada data akun yang lain. Kita klik OK. Lalu data akun yang ketiga kita edit nomor akunnya.
Klik OK jika sudah selesai. Lalu kita cari data akun yang terakhir. Kita klik OK jika sudah selesai. Kita cari yang terakhir. Kita klik ini, tambahin IDR, lalu kita bisa close jika sudah selesai semua data yang kita edit. Sekarang kita masuk ke tahap menambah data akun. Langkah pertama yaitu klik modul akun pada Common Entry, lalu klik akun list. Setelah itu muncul tampilan data akun. Lalu kita klik new. Kita masukkan tipe akunnya, terus nomor akunnya dan nama akunnya sesuai data yang ada. Setelah itu kita klik detail, kita klik currency-nya, klik OK, lalu klik OK lagi. Lalu kita cari data akun yang kedua. Kita cari data akun yang keduanya. Kita edit bagian bank tipenya, lalu klik OK. Kita masukkan data yang ketiga, masukin number akunnya, kita ke detail, klik OK, lalu klik OK lagi. Kita klik new. Jangan lupa masukin nomor akunnya dan nama akunnya. Klik OK. Klik OK lagi. Kita cari. Sudah ada data akun yang tadi kita bikin. Kita edit nama akunnya, lalu detail, klik OK. Ini klik nomor akunnya, kita masukin tipe akun, nomor akunnya, dan nama akun.
masukin detailnya currency, klik OK, OK lagi. Kita cari, kita ubah tipe akunnya. Kita masukin tipe akun lagi. Kita masukin nomor akunnya, lalu nama akunnya. Masukkan dengan benar dan teliti. Jika sudah, klik OK. Masukkan lagi data akun. Nomor akunnya, nama akun. Ubah ke header. Klik OK. Kita klik new lagi. Akun tipenya jangan lupa. Lalu nomor akunnya dan nama akunnya. Setelah itu OK. Klik new lagi. Tipe akun, nomor akunnya, dan nama akunnya. Masukkan dengan benar sesuai data ya. Jika sudah, klik OK. Masuk pada pengaturan link account, kita ke list, ke currency, terus kita klik yang currency yang rupiah, IDR. Di situ kita edit receivable account sesuai dengan yang ada di modul. Kita edit receivable dan payable accounts. Samakan link accounts-nya itu yang ada di modul. Terus kita ke currency USD, sama yang diedit receivable sama payable accounts-nya. Yang belum di checklist itu semua di checklist. Samakan dengan yang ada di modul. Begitu pula yang payable accounts, tapi yang I can receive items itu nggak usah di checklist. Sekarang kita masuk ke pembuatan data pajak. Langkah-langkahnya, kita ke menu list, terus kita pilih ke tax codes, nanti tampil jendela tax code list. Kita double klik yang VAT. Di situ tax kodenya kita ubah jadi PPN. Description-nya kita ubah jadi pajak pertambahan nilai. Rate-nya kita ubah jadi 10%. Terus link account-nya kita samakan seperti yang di modul. Selanjutnya, kita akan membuat data jobs. Kita ke list, terus ke bagian job list. Kita isi job number-nya itu. Yang pertama ada P, itu job name-nya produk. Kalau udah, langsung kita klik OK aja. Terus kita tambahin yang kedua, yang job number-nya J, itu job name-nya untuk jasa. Kita klik OK.
Terus kita close aja. Selanjutnya kita pembuatan kategori sama masuk menulis, terus pilih kategori. Kategori ID-nya kita isi L untuk kategori name-nya lokal. Lalu selanjutnya kategori ID-nya O untuk overseas. Kalau udah, kita klik OK aja. Kalau sudah kita close, selanjutnya kita ke pembuatan price level. Kita ke list, ke custom list, terus kita pilih, kita ke custom list and field name, kita pilih price levels. Di sini kita ubah price level A untuk IDR rupiah dan price level D untuk USD dolar. Kalau sudah, selanjutnya filenya kita backup. Ini kita checklist backup all data dan don't check company file errors. Kita simpan di data IBSS. Kita tunggu sampai data berhasil di backup. Selanjutnya kita masuk ke setup master data perusahaan untuk pembuatan data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Langkah-langkahnya kita ke menu card file pada command center, kemudian pilih menu card list, terus kita pilih tab customer, kemudian kita pilih tombol new. Kita masukkan namanya sesuai dengan yang ada di modul. Kita tentukan dulu card type-nya. Terus kita masukkan namanya mulai dari PT Abadi, card ID-nya C001. Kita masukkan alamatnya Jalan Purnawarman nomor 49 Bandung. Terus currency-nya IDR ya. Kita edit selling details-nya, item price level-nya. Kita ganti jadi IDR. Tax kodenya kita ganti jadi PPN. Terus selanjutnya kita ikutin seperti yang sebelumnya. Nama customernya Citra dengan card ID C002, alamat Jalan Raya Bogor nomor 39 Bogor. Terus currency-nya IDR. Kita ubah tax kodenya jadi PPN. Kita masukkan lagi yang ketiga PT Swita Varia dengan card ID C003 di alamat Jalan Merdeka nomor 25 Bandung.
Item price levelnya kita ganti jadi USD. Tax kodenya kita ganti jadi PPN. Lanjut lagi, klik next, klik new. Masukkan nama PT Sweta Varia dengan card ID C003, address Jalan Merdeka nomor 25 Bandung, dan ganti currency-nya menggunakan USD. Setelah itu klik selling details, ganti tax kodenya menggunakan PPN dan item price levelnya menggunakan USD. Sesudah itu klik OK. Kemudian buat lagi dengan nama Margareta, card ID-nya C004, addressnya Jalan Gedung Hijau nomor 4 Jakarta. Kemudian currency-nya menggunakan USD kembali. Lalu selling details, item price dengan USD dan PPN, dan tax kode menggunakan PPN. Sama seperti tadi sampai seterusnya sesuai yang ada di modul.
selesai semua PT dan employee dikerjakan seperti di video ini, kita bisa close, kemudian setup, balance, dan buka akun opening balance. Habis itu kita masukkan angka yang sesuai di modul, cash IDR 60 juta, cash USD-nya 1.770 US dollar. Dikarenakan di sini kita membuat sendiri, jadi cash USD-nya tidak mengikuti yang seperti ada di otomatisnya. Cash USD exchange-nya kita isi dengan 25 juta. Bank BCA IDR-nya 150 juta. Bank USD 1.772 dolar. Sama seperti tadi, bank USD exchange-nya kita buat sendiri. Dan di sini bank USD exchange-nya diisi dengan 250 juta. Trade debtor IDR 25 juta. Trade debtor USD 566 US dollar. Trade debtor exchange 8 juta. Jika sudah, klik setup, balance, dan buka customer balance. Sehabis itu klik tanda panah di sebelah citra, kemudian isi invoice dengan INF strip 02 dan date 30 Desember 2017. Kemudian isi total including tax dengan 3 juta. Dan tax code-nya dirubah dengan NT. Pilih job J dan kategori L, kemudian record. Setelah itu close. Habis itu klik tanda panah PT Abadi dengan invoice INV strip 01 date 27 Desember 2017. Total including tax-nya 3 juta. Tax code-nya berubah dengan NT. Job-nya P, kategori L. Kemudian record. Setelah itu di close. Setelah itu klik balance dan buka suppliers balance. Jika sudah, klik tanda panah di PT Tirta Ratna dan ubah PO menjadi invoice strip 02 dengan date 30 Desember 2017. Total including tax-nya 3 juta. Job berubah menjadi P dan kategori L. Kemudian record. Habis itu ubah currency menjadi USD dan klik tanda panah yang berada di PT Saritama. Kemudian tab dan ubah PO menjadi invoice strip 03 date
30 Desember 2017 dan total including tax-nya 450 US dollar. Kemudian tax code berubah menjadi NT dan job berubah menjadi J dan kategori berubah menjadi O. Jika sudah di close, klik inventory, item list, dan klik new. Tulis item number dengan R001 dengan nama coklat cake. Checklist 3 kotak yang ada di bawah. Kotak pertama diisi dengan novelty item purchase. Kotak kedua diisi dengan freight collected, dan kotak yang ketiga diisi dengan inventory. Setelah itu klik buying details, ganti buying unit of measure, ketik unit, dan ganti tax code menjadi NT. Best selling price 80.000. USD-nya berubah menjadi 5.67 dan sisanya diganti menjadi 0. Kemudian tax code when sold-nya berubah menjadi NT. Setelah di close, klik command center, inventory, lalu count inventory. R001 counted diisi dengan 200, R002 180, R003 200, R004 500, dan R005 190. Kemudian continue, open balancing. Habis itu R001 unit cost diisi dengan 80 juta. Amount-nya tinggal di tab. Kemudian R002 diisi dengan 95 juta. Kemudian amount-nya juga di tab. Habis itu R003 110 juta, amount-nya di tab juga. R004 140 juta, amount di tab juga. Dan R005 120 juta, amount di tab kamu juga. Habis itu record. Setelah itu klik ke command center, inventory, adjust inventory. Date-nya diganti dengan 01/01/2018. Kemudian memo bisa diisi dengan inventory opening balance. Habis itu item number diisi dengan R001, quantity-nya 200, R002 quantity-nya 180, R003 quantity-nya 200, dan R004 500, dan R005 190. Kemudian pilih kategori L. Kemudian akunnya bisa diisi juga dengan accumulate depth of equipment.
juga sama, diisi dengan produk. Klik setup, balance, customer balance. Habis itu klik tanda panah PT Abadi, klik kembali tanda panahnya, kemudian ganti total including tax menjadi 13 juta. Kemudian klik OK. Close. Habis itu klik tanda panah citra, klik panah lagi, kemudian total including tax diganti menjadi 12 juta. Sudah, ganti currency IDR menjadi USD. Kemudian klik tanda panah PT Sweta Varia, klik tanda panah lagi, total including tax diubah menjadi $284. Kemudian close. Ganti ke Margareta, klik tanda panah invoice, total including tax diganti juga menjadi $282. Pilih modul purchase, enter purchase, pilih menu bill, unchecklist tax inclusive, ubah tampilan layout menjadi item. Isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi. Supplier PT Lucky Star, terms COD, purchase PB 010101, date 01/01/2018, bill 5, received 5, item number R001, description chocolate cake, price $5.70, total $28.50, jobnya P, taxnya PPN kategori O, klik record. Klik modul purchase, pilih pay bill, pilih nama supplier PT Lucky Star, pilih jenis account sesuai dengan yang ditentukan, bank USD, isikan data pada kolom cek nomor BK 010101 dan kolom date 01/01/2018. Isikan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom amount applied $3135. Klik pada kolom amount maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian klik tombol tab pada keyboard agar kolom out of balance menjadi 0. Klik record. Pilih modul purchase, enter purchase, pilih ke menu bill, pilih layout menjadi item, unchecklist tax inclusive, pilih nama supplier PT Lucky Star. Buatlah faktur retur terlebih dengan cara menginput jumlah yang diretur dengan tanda minus. Isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi. Bill -1, received -1, item number R001, description chocolate cake, price $5.70, total $5.70, job P, tax PPN kategori 0, klik tombol record. Pada modul purchase, pilih purchase register, pilih tab return and debits, klik tombol return receive refund. Lakukan pengisian data pada kotak dialog settle return and debits. Deposit to account bank USD, supplier PT Lucky Star, amount receive
US dollar 627, ID BKM 01, date 02/01/2018, klik tombol record. Pilih modul purchase, enter purchase, pilih ke menu bill, unchecklist tax inclusive, ubah data pada kolom termin. Payment is due in a given of days. Discount days 10, balance due days 30, discount for early payment 2%. Klik OK. Ubah tampilan layout menjadi item, isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi. Pastikan rate yang digunakan IDR. Supplier PT Tirta Ratna, terms 2%, 10 net 30, purchase PB 040102, date 04/01/2018, bill 7, receiver 7, item number R002, description cheesecake, price 95.000, total 665.000, job P, tax PPN, pilih kategori menjadi L, klik record. Klik modul purchase, pilih pay bill, pilih nama supplier PT Sari Aroma, pilih jenis account sesuai dengan yang ditentukan, Bank BCA IDR, isikan data pada kolom cek nomor BK060101 dan kolom date 06/01/2018. Isikan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom amount applied. 4 juta. Klik pada kolom amount, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar kolom out of balance menjadi 0. Klik tombol record. Kita ke transaksi penjualan kredit mata uang USD. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Pada tanggal 8 Januari 2018, Margareta membeli kredit dengan termin net 10 after EOM. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh Margareta. Di sini kita exclude 10% PPN dengan JOP kategorinya O, overseas. Di sini ada rate USD-nya itu 14.122. Oke, kita masukkan aja. Kita ke sales, enter sales. Kita pilih invoice. Terus ke customernya Margareta. Tadi dengan terminnya net 10 after EOM. Invoice-nya FJ 080101 pada tanggal 8 Januari tahun 2020. Kita ubah layoutnya menjadi item karena di sini adalah penjualan pada produk. Kita isi jumlahnya 4, item numbernya itu dengan kode R003 yaitu Black Forest. Terus jumlahnya 2 dengan kode barang R004 itu ada paket snack. Di situ taxnya kita ubah menjadi PPN. Tax inklusifnya kita unchecklist karena tadi exclude 10% PPN. Selanjutnya jobnya kita ubah jadi P produk. Dan kategorinya O, overseas. Jika sudah, selanjutnya kita klik record. Selanjutnya kita ke transaksi pelunasan piutang. Kita masuk ke menu modul sales, terus ke receive payments. Kita klik customernya itu
Citra. Itu deposit account-nya Kas IDR dengan ID R100101 pada tanggal 10 Januari 2020. Itu di situ statusnya pada tanggal 30 sebesar 12 juta. Kita klik amount applied-nya 12 juta dan amount receive-nya 12 juta agar out of balance-nya 0. Lanjut, kita ke transaksi penjualan untuk jasa catering mata uang IDR. Kita ke enter sales, modul sales, terus kita klik enter sales. Customer-nya yaitu Citra dengan termin COD. Di sini kita include 10% PPN. Terus invoice-nya FJ120101 pada tanggal 12 Januari 2020. Tax inklusifnya kita checklist. Terus layoutnya kita ganti jadi service karena ini penjualan untuk jasa. Description-nya kita tulis jasa catering. ACC-nya itu 4 strip 1000 dengan jumlah amount sebesar 1.640.000. Jangan lupa taksnya kita ganti jadi PPN dengan jobnya J jasa dan kategorinya L lokal. Jika semuanya sudah sesuai dengan modul, selanjutnya kita tinggal klik record. Pada transaksi penerimaan pelunasan penjualan, kita ke menu modul sales, terus kita ke receive payments. Customer-nya itu kita ganti Citra. Deposit account-nya kita ganti Bank BCA dengan ID R140101. Terus pada tanggal 14 Januari tahun 2020, amount applied-nya kita isi sebesar 1.640.000. Jangan lupa amount receive-nya agar out of balance-nya menjadi 0. Kita ke transaksi 10 untuk perusahaan membayar telepon. Kita masuk ke modul accounts, terus kita klik record journal entry. Kita masukkan general jurnalnya itu kodenya KK160101 dengan tanggal 16 Januari 2020. Memonya harus diisi. Kita isi membayar telepon, buka kurung Januari, tutup kurung. Terus untuk akunnya kita cari telepon, itu nomor akunnya 4.600, di debit itu sebesar 1.550.000. Jangan lupa akun keduanya kas, kita taruh di kredit sebesar 1.550.000. Terus kalau sudah, kita kategorinya kita ubah menjadi Klik record journal entry, lalu isikan data sesuai dengan yang diminta. Masukkan memonya, membayar gaji karyawan atas nama Tony, masukin akunnya. Lalu masukkan nominalnya. Akun kedua, kita cari akun keduanya, lalu nominal, dan masukkan kategorinya. Setelah itu klik record. Klik enter sales,
Lalu isikan nama customer, masukkan termnya, lalu hilangkan tanda centang pada tax include, masukkan kodenya, lalu tanggal, dan masukkan data barang yang ingin kita jual, masukkan harganya, lalu PPN dan jobnya. Lakukan langkah tersebut pada data barang berikutnya. Setelah itu kita masukkan kategori, lalu klik record. Klik enter sales, lalu masukkan nama customernya. Setelah itu masukkan termnya, masukkan balance due-nya, lalu persen diskonnya, lalu masukkan kode invoice, masukkan tanggalnya, masukkan retur barang yang ingin kita input, masukkan price-nya, lalu job, tax-nya jadi PPN, lalu masukkan retur yang kedua, harganya, job, lalu tax-nya jadi PPN, lalu ubah jurnal memonya menjadi sales retur, lalu masukkan kategorinya. Setelah itu klik record. Klik enter purchase, lalu masukkan nama suppliernya. Setelah itu masukkan termnya, diskon day, balance due, dan persen diskonnya. Setelah itu klik OK, lalu masukkan kode purchase-nya. Setelah mengisikan data purchase-nya, kita masukkan data tanggalnya, lalu masukkan jumlah barang yang kita beli, harganya, dan job. Setelah itu masukkan PPN-nya, sudah dimasukkan, lalu kita masukkan kategorinya. Setelah itu kita klik record jika sudah selesai. Klik enter sales, lalu masukkan nama customer, setelah itu terms, lalu masukkan kode invoice-nya. Setelah memasukkan kode invoice, masukkan tanggal pada transaksi, lalu masukkan jumlah barang yang kita beli, masukkan kodenya, lalu masukkan harga. Setelah itu masukkan PPN-nya, masukkan transaksi yang keduanya, lalu harganya. Setelah itu PPN. Habis itu jangan lupa masukkan data jobnya, data job yang pertama dan data job yang kedua, lalu klik kategori. Setelah itu klik record jika sudah selesai. Ini kita klik OK saja. Klik enter purchase, pilih supplier PT Sari Aroma,
ganti terms menjadi COD, isi purchase FB 260101, isi date 26/01/2020, bill 5, item number R001, price diubah menjadi 80 juta, tax diganti PPN, bill 2, item number R02, price diubah menjadi 95 juta, taxnya diganti menjadi PPN. Yang ketiga, bill 3, item number R005, price 120 juta, tax diganti menjadi PPN. Job R001 diubah menjadi P, R002 diubah menjadi P, R005 diubah menjadi P. Kemudian kategori diubah menjadi L. Sales, enter sales. Customer diisi dengan PT Sweta Varia. Terusnya diganti menjadi COD. Invoice-nya diisi menjadi FJ 280101. DT diisi menjadi 28/01/2020. Ship-nya diisi 2, item number R002, price-nya diubah menjadi 680 US dollar, job diisi P, kemudian kategori diisi O. Banking spend money, kemudian akun diisi menjadi Bank BCA IDR, nomor ceknya BKM 01, memo diisi dengan transfer dari Bank BCA ke kas IDR. Nomor akunnya 12110. Kemudian isi amount 5 juta. Kemudian klik amount, lalu ganti kategori menjadi L. Akun record journal entry, general journal diisi dengan GJ 310101, memo diisi dengan depresiasi store equipment bulan Januari. Kemudian akun diisi dengan akun 1110, debitnya 2 juta. Kemudian akun 1120, klik kredit, kemudian ganti kategori menjadi L. Inventory, adjust inventory, kemudian inventory journal diisi dengan IJ 310101, memo diisi dengan persediaan yang hilang kode R001, item number R001, quantity-nya -3, unit cost-nya 0, amount 0, job diisi P, dan kategori diisi L. Pada kotak dialog Comment Center, klik Comment Panel Report, klik Account, pilih Income Statement Accrual, pilih dan klik Customize, pilih periode laporan untuk bulan Januari 2018, klik Display.
Pada kotak dialog Comment Center, klik Comment Panel Report, klik Account, pilih Account Transaction Accrual, klik Customize, pilih periode laporan Januari 2018, klik Display. Kita akan membuat laporan standar balance sheet. Kita ke menu report, terus kita ke menu account, kita klik standar balance sheet, kita customize, terus kita display, dan ini adalah laporan-laporan balance sheet di bulan Desember 2018. Terus selanjutnya kita akan menampilkan laporan cash disbursement. Kita klik menu reports, terus ke banking. Di situ ada cash disbursement. Kita customize. Selanjutnya kita klik display dan keluar laporan cash disbursement journal. Jika ingin melihat hasil laporan yang telah dibuat, kita bisa klik report, lalu klik banking, setelah itu klik customize, masukkan tanggal transaksinya, lalu berikut ini adalah tampilan cash receivement journal yang telah dibuat. Langkah pertama yaitu klik report, lalu klik sales, lalu kita klik sales summary, klik customize, lalu masukkan data transaksinya. Berikut ini adalah hasil laporan dari sales customer summary. Klik report, purchase summary, customize, display.